Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran akidah Kitab Aqidatul Awam bersama Mr. Mulsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga semuanya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Aqidatul Awam bait ke-11 sampai 13 insyaallah. Namun sebelum memulai materi seperti biasa marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'alfi alfi salamin alaika ya Amina wahyillah. Baik, kita langsung saja untuk membahas bait Aqidatul Awam yang ke-11 sampai ke-13 insyaallah. Mari kita memaknai terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Arsala mengutus ya. Allah yang mengutus ya. Arsala mengutus anbiya para nabi. Anbiya para nabi zawil fatanah yang memiliki kecerdasan. Zawil fatanah yang memiliki kecerdasan. Bisidqi dengan jujur. Bisidqi dengan jujur, wat tablighi dan menyampaikan. Wal amanah dan dipercaya, amanah. Wal amanah dan amanah. Wajaizun dan boleh. Wajaizun dan boleh fi haqqihim dalam haknya mereka. Fi haqqihim dalam haknya mereka. Min aradin dari sesuatu yang datang. Dari sesuatu yang datang atau yang baru datang. Bi ghairi naqsin dengan tanpa mengurangi. Bi ghairi naqsin dengan tanpa mengurangi. Ka khafifil maradi seperti ringannya sakit. Ka khafifil maradi seperti ringannya sakit. Ismatuhum penjagaannya mereka. Ismatuhum penjagaannya mereka kasairil malaikah seperti para malaikat. Kasairil malaikah seperti para malaikat. Wajibatun wajib. Wajibatun wajib. Wa fadalu dan melebihi. Wa fadalu dan mereka melebihi al-malaikah malaikat. Oke. Saya ulangi ya. Bait yang akan kita pelajari itu ada 3 bait. Arsala anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Wajaizun fi haqqihim min 'aradin bighairi naqsin ka khafifil maradi. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang sifat wajib bagi Rasul dan juga sifat jaiz bagi Rasul atau bagi para nabi. Baik, kemarin
jaiz bagi Allah itu untuk melakukan sesuatu yang mungkin ataupun meninggalkannya. Dan juga Allah pun jaiz untuk mengutus para nabi, ya, mengutus para nabi yang dimana para nabi akan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum manusia. Oleh karena itu, maka wajib untuk para nabi memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah cerdas, ya, cerdas. Dan yang kedua adalah sidq, yaitu jujur. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat adalah amanah, yaitu dipercaya. Karena tidak mungkin seorang nabi, ya, yang menjadi utusan Allah untuk memberi petunjuk kepada segenap manusia, tapi nabi tersebut itu tidak pintar misalkan. Ya, misalkan mau menyampaikan, oh ini apa ya? Maksudnya apa ya? Itu tidak mungkin, ya. Atau tidak jujur. Nah, kalau tidak jujur bahaya. Nanti apa-apa yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Allah tapi disampaikan, atau misalkan memanipulasi apa-apa yang menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil. Jadi para nabi, para rasul itu wajib memiliki sifat cerdas, sifat jujur, dan menyampaikan. Jadi disampaikan semua apa-apa yang memang perlu disampaikan. Misalkan ini kalau memang pada para rasul, ya, yang dimana kalau para nabi itu mendapatkan perintah tapi tidak wajib untuk menyampaikan. Walaupun sebagian pendapat ada yang bilang para nabi juga menyampaikan, namun tidak menghapus syariat-syariat sebelumnya. Tapi itu sebagian pendapat. Yang kita ketahui bahwa para nabi itu mendapatkan perintah tapi tidak diwajibkan menyampaikan, dan para rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan. Nah, dan di sini adalah sifat yang ketiga, wajib menyampaikan. Jadi tidak ada nanti perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sembunyikan oleh para rasul atau para nabi. Kemudian wal amanah, dan amanah, dipercaya. Ya, dipercaya. Yang dimana tidak mungkin untuk para nabi atau para rasul itu melakukan khianah. Dan itu mustahil, ya. Mustahil untuk melakukan khianah. Baik. Kemudian selanjutnya bait kedua, wajaizun fi haqqihi min 'aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan boleh, ya, bagi para rasul atau para nabi itu merasakan sesuatu yang dirasakan oleh manusia, ya. Misalkan seperti makan, ya, minum, menikah, ya, dan lain sebagainya. Namun semuanya itu bighairi naqsin, tanpa mengurangi kewibawaan martabatnya para rasul atau para nabi. Kakhofi fil marodi di sini contohkan seperti ringannya sakit. Jadi para nabi sakit ada, para nabi makan juga makan seperti kita, juga minum, juga menikah, dan lain sebagainya seperti yang dilakukan manusia. Akan tetapi perbuatannya tersebut itu sama sekali tidak mengurangi derajat, tidak mengurangi martabat kewibawaan para nabi tersebut. Ismatuhum kasairil malaikah, penjagaan para nabi, para rasul itu seperti para malaikat yang tidak melakukan dosa, ya.
tidak melakukan dosa karena dijaga, dan penjagaannya ini itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Ya, di sini ismatuhum kasairil malaikah wajibatun. Wajib penjagaannya para rasul itu seperti para malaikat, yaitu tidak melakukan dosa. Wa fadlu, dan bahkan melebihi al malaika, para malaikat. Melebihi para malaikat, jadi para nabi, para rasul itu melebihi malaikat. Walaupun sebagian ada yang ikhtilaf ya, berbeda pendapat tentang ini. Cuman kalau kita misalkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, maka ini udah pasti ya, udah pasti melebihi para malaikat. Oke? Jadi kesimpulan dari awal bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, faltonah. Atau kalau ngikutin urutan di sini ada faltonah, cerdas, sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, wal amanah, dan amanah. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul itu dalam pribadinya mereka itu bisa merasakan sama seperti apa yang dirasakan oleh para manusia, ya. Namun tidak mengurangi martabat kewibawaan mereka. Seperti di sini contohkan seperti ringannya sakit. Kemudian penjagaan, ya, maksum, para nabi itu maksum. Nah, maksumnya mereka itu seperti maksumnya para malaikat, dan hukum maksumnya ini wajib, ya, wajib. Wa fadlul malaikat, dan bahkan melebihi para malaikat kemaksumannya. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Berkah manfaat, Ustaz ucapkan syukron. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.